Inilah kami Tuhan. Engkaulah Bapa dan Tuhan kami. Segala puji, segala syukur kami Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami perbuat, Engkau Ayah kami hadir di tengah-tengah kami, yang senantiasa menolong. Let us sing this song for you, Father. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall.
Shalom kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Sungguh kita bersyukur pada hari ini karena atas anugerah dan rahmat Tuhan kita dapat bersama-sama dalam ibadah pagi ini. Walaupun itu hanya dapat kita laksanakan secara online. Nah, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Bapa buat bapak-bapak di luar sana, khususnya bapak-bapak dalam jemaat ini. Juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Kamatan, ya, selamat menyambut Kamatan. Kalau ikut daripada perancangan gereja kita, hari ini adalah kita sepatutnya menyambut Kamatan, ya, sambutan Kamatan. Tetapi ya kita hanya dapat melaksanakannya secara online di sini. Nah, tidak mengapa dimanapun kita berada. Apa yang paling penting hari ini adalah kita mengikuti ibadah kita secara online, ya. Nah, saya berharap semuanya baik-baik saja di luar sana. Marilah kita mempersiapkan diri kita. Sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah kita. Marilah kita masuk di dalam doa senyap. Kita memulakan kebaktian ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita mengangkat ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Soro kasari royo hongaranu sotot swangina wobu iya noi oli dan papongku itiko posionku Yesus noralano kata-kata Yesus noralano komposion Yesus no gampa masih nyawi turun ke sana itis pomoguna royo-royo ku ngaranu Tuhan soro-soro ku ikut siananmu nokotunga ko Yesus mantari kapatayo mina masih kodahan hatiku bersyukur padamu ya Tuhan, semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu, ku puji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang maha kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Ya Tuhan, ralu walu panggil
hati kami Tuhan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan Yesus pada saat itu. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku,
Kami mengaku setiap dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan, baik yang kami sengajakan ya Tuhan maupun yang tidak kami sengajakan ya Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, biarlah membuka hati kami Tuhan, agar kami mengerti hidup kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, berikan kami belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berikan kami pengampunan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Baik setiap dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan, baik dari pemikiran kami ya Tuhan, baik dari mata kami yang melihat ya Tuhan, bahkan mulut kami yang berbicara ya Tuhan, bahkan tangan kami yang melakukan ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan hati kami pada saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, baik dosa kami terhadap orang tua kami ya Tuhan Yesus, baik terhadap orang sekeliling kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mengaku setiap segala dosa-dosa kami pada saat ini, setiap kesalahan-kesalahan yang kami lakukan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya hidup kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih dekat tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tinggal di dalam kedamaian-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dalam ketenangan yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau dengan lebih dalam lagi Tuhan. Oh, kami mau menyembah Engkau dengan lebih dalam lagi Tuhan. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Oh, Yesus, kami percaya kepadamu, tak penyelamat kami Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan, yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang sudah tiba masanya untuk kita mendengar pembacaan firman Tuhan, ya. Sekarang marilah kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang diambil daripada kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda
beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Sekarang marilah kita menyaksikan persembahan Borneo daripada muda-mudi BCCM Indah.
Allah meneguhkan iman kita melalui pengakuan iman yang benar. Oleh itu, marilah mengakui iman kita di hadapan Allah dengan bersama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom kepada jemaat yang sedang mengikuti ibadah online. Pada masa ini kita masih lagi berada di dalam keadaan PKP. Dan disebabkan masih ada peningkatan COVID-19, kita terpaksa membatalkan dan menunda setiap aktiviti yang kita rancangkan di gereja. Namun pada kesempatan ini, marilah kita menaikkan kesyukuran kita kepada Tuhan dengan memperingati Hari Menuai dan Hari Bapa secara online saja. Kita akan mengingati semua ini melalui mendengar firman Tuhan pada hari ini. Nah, untuk itu marilah kita berdoa dulu. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus maha kuasa, pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Dimanapun jemaah-Mu berada ketika ini yang sedang mengikuti ibadah online, kami percaya
Engkau tidak terbatas, hadir di tengah-tengah kami. Bapa di sorga, berilah pimpinan kepada kami semua, bukalah setiap minda pemikiran kami agar kami dapat belajar firman-Mu pada hari ini. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini, hamba-Mu bergantung kepada pimpinan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, shalom sekali lagi. Sempena menyambut hari menuai dan hari Bapa, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Sejarah Rut 1 ayat 1 hingga 2. Nah, oleh itu hari ini firman Tuhan temanya adalah keputusan. Dan marilah kita mendengar sekali lagi petikan firman Tuhan dari Rut 1 ayat 1 hingga 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke Moab, dan untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlun dan Kilion, semuanya orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, saudara dan saudari, di dalam kitab Sejarah Rut menceritakan kisah tentang seorang wanita Moab yang menjadi menantu Elimelek dan Naomi, yaitu mereka adalah orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Mereka sekeluarga berhijrah atau berpindah ke daerah Moab disebabkan berlakunya musim kelaparan yang sangat teruk di wilayah Betlehem. Rut merupakan wanita yang sangat setia kepada kedua-dua mertuanya, juga kepada suaminya. Rut sanggup meninggalkan kepercayaannya dan beralih kepada kepercayaan mertuanya, dan sanggup mengikuti mertuanya balik ke kampung halamannya di Betlehem Yehuda, walaupun akan menjadi seorang yang asing di sana. Nah, saudara dan saudari, sebenarnya cara Tuhan bekerja di kalangan umatnya memang unik dan tidak dapat diramalkan. Di dalam kitab Sejarah Hakim-Hakim, Tuhan bertindak secara tegas dan langsung menangani ketidaksetiaan rohani umat Israel. Itulah penerangan ringkas tentang kisah yang terdapat di dalam kitab Sejarah Rut. Nah, saudara dan saudari, maksud nama Elimelek di dalam bahasa Ibrani ialah Allahku adalah raja. Jadi Elimelek seharusnya mencerminkan kepercayaan sebagai pemilik nama itu. Namun sebaliknya, Elimelek membawa Naomi istrinya dan kedua-dua anak mereka meninggalkan Israel untuk menetap di Moab, seperti yang terdapat di dalam Rut 1 ayat 1. Dan disebabkan penghijraan mereka ke Moab, kedua anak-anak mereka yaitu Mahlun dan Kilion mengawini wanita Moab. Walaupun menurut bangsa Israel, mereka seharusnya menjaga iman kesucian mereka dengan tidak mengawini bangsa yang menyembah berhala ataupun kafir. Nah, saudara dan saudari, di dalam kitab Rut 1 ayat 4 mengatakan, kedua-duanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi itulah yang terjadi kepada kedua-dua anak Elimelek, yaitu Mahlun dan Kilion, yang telah mengawini wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Saudara dan saudari, apa yang Elimelek rancangkan untuk keluar dari masalah kelaparan yang terjadi di tempat asal mereka dan mengharapkan sesuatu yang baik di Moab tidaklah seperti yang diharapkan. Karena semasa Elimelek sekeluarga berada di Moab, Elimelek pun meninggallah di sana. Dan Naomi menjadi seorang janda. Kemudian selama 10 tahun lagi menetap di Moab, kedua-dua anak Naomi pun meninggallah juga. Saudara dan saudari, dapat kita bayangkan bagaimana sebuah pengalaman yang sangat menyedihkan bagi Naomi yang menjadi seorang janda di negara asing, ditambah lagi dengan tiada tempat bergantung hidup.
Jadi saudara dan saudari, apa yang dapat kita pelajari dari kisah pengalaman ini? Ya, ketika kita menghadapi masalah pencobaan, janganlah berputus asa dan melarikan diri. Tetaplah berdoa dan bersandarlah kepada Tuhan, mohonlah pertolongan kepadanya. Dan ingatlah juga, segala kesilapan yang kita lakukan sebagai manusia yang terbatas, Tuhan itu berkuasa, dan Dia mengubah keadaan kita yang terburuk sekalipun akan menjadi indah dan yang terbaik bagi kita yang percaya kepadanya. Dan inilah yang akan kita lihat pada kisah seterusnya. Nah, saudara dan saudari, pada kisah yang seterusnya ini, yaitu yang terdapat di dalam Rut 1 ayat 6, mengatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua mertuanya, dan ia pulang ke daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi Naomi mendengar bahwa musim menuai telah tiba dan waktu kelaparan pun akan berlalu. Dan ketika itulah Naomi membuat keputusan untuk pulang ke kampung halamannya dan meninggalkan semua pengalamannya di Moab yang ternyata menyedihkan. Didengarnya ladang di Bethlehem, sudah pun waktunya untuk dituai, dan waktu itulah Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel. Karena Naomi mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan. Ketika itu jugalah Naomi menyadari akan kebaikan Tuhan yang menjawab iman kepercayaannya, sehingga imannya mekar semula. Saudara dan saudari, bagaimana respon kita pada hari ini terhadap hari menuai? Apakah iman kita masih dapat mekar semula? Iya, jawaban ada pada diri kita masing-masing. Seterusnya, saudara dan saudari, Naomi tidak mementingkan dirinya. Dia membebaskan kedua-dua anak menantunya dari ikatan dengannya, karena Naomi menyadari kedua-dua anaknya sudah tiada lagi. Seperti di dalam Rut 1 ayat 8 berkata Naomi kepada kedua anak menantunya, yaitu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Nah, saudara dan saudari, di sini kita dapat melihat dua tindakan keputusan yang berbeza yang dapat kita perhatikan dari kedua-dua anak menantu Naomi, yaitu Orpa dan Rut. Di dalam Rut 1 ayat 14 mengatakan, menangislah pula mereka dengan suara yang keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut berpaut padanya. Saudara dan saudari, tindakan Orpa untuk pulang ke rumah orang tuanya itu sangat wajar, sekiranya mengikuti ukuran dunia, di mana Orpa sebenarnya ingin mematuhi perintah mertuanya, dan sesungguhnya dia sudah tidak terikat lagi dengan mertuanya Naomi. Tetapi tindakan Rut yang agak melampaui itu adalah karena dia melihat melalui mata imannya, di mana keadaan mertuanya Naomi yang dilihatnya yang tidak pernah berputus asa. Seperti di dalam Rut 1 ayat 11 hingga 13 mengatakan, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang akan kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Saudara dan saudari, Rut adalah wanita Moab,
tetapi itu tidaklah menghalanginya untuk menyembah Tuhan yang benar. Dan itu juga yang menjadikan Tuhan menerima penyembahannya dan memberkatinya dengan sungguh luar biasa. Jadi saudara dan saudari, bangsa Yahudi bukanlah satu-satunya yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memilih orang Yahudi adalah untuk menjadi bangsa di seluruh dunia yang akan Tuhan memilih orang Yahudi adalah untuk menjadi bangsa di mana seluruh dunia akan mengenal Tuhan. Inilah yang akan digenapi ketika Yesus dilahirkan sebagai orang Yahudi, dan melalui Dia juga seluruh umat manusia di dunia dapat mengenal Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 35 mengatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara dan saudari, apabila kita berbalik pada kisah tindakan Rut ketika Naomi mertuanya memaksanya untuk kembali kepada orang tuanya, berkatalah Rut di dalam Rut 1 ayat 16 mengatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab di mana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Nah saudara dan saudari, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Itulah salah satu ungkapan iman yang datangnya dari seorang pribadi yang dibesarkan dari keluarga yang tidak pernah mengenal Tuhan. Persoalannya, saudara dan saudari, bagaimanakah Rut dapat mengenal Tuhan karena dia adalah bangsa yang menyembah berhala? Ini dapat kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 7 mengatakan, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejian sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kekejian sembahan Bani Amon. Juga di dalam Rut 1 ayat 15 di mana berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu. Jadi saudara dan saudari, kalau kita menyelidiki semula ketika Rut menjadi keluarga Elimelek dan menjadi istri kepada Mahlon, tentulah Rut telah melalui pengalamannya selama 10 tahun dan telah menyaksikan bagaimana keluarga Elimelek memiliki hubungan rapat dengan Tuhan. Kesatuan hubungan itulah yang dapat dilihatnya melalui corak kehidupan seharian mereka. Dan itulah sebabnya juga tanpa keraguan Rut menyatakan kepercayaannya dan memutuskan untuk mengikuti Naomi. Jadi saudara dan saudari, inilah yang ingin kita serapkan kepada bapak-bapak agar sentiasa mendidik setiap keluarganya masing-masing dengan menyerapkan kesaksian hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan walaupun keterlibatanmu tidak kelihatan, namun tanggung jawabmu sangat besar, terutama ketika engkau sedang membuat keputusan pada keluargamu. Bapak-bapak, lihatlah ketika Yusuf membuat keputusan. Seperti di dalam Injil Matius 1 ayat 20, ketika Yusuf membuat keputusan untuk mempertimbangkan sesuatu maksud, Yusuf telah menjayakan rancangan Tuhan dengan sempurna, dan di sepanjang keterlibatan Yusuf dari kelahiran Yesus sehinggalah Yesus dewasa, cerita Yusuf berakhir begitu saja. Seakan-akan kehadirannya tidak sesiapa pun yang menyadarinya. Tetapi semasa hidupnya, dialah yang berusaha menyelamatkan keadaan keluarganya semasa berada di dalam bahaya, dan semua itu juga atas pertolongan Tuhan. Saudara dan saudari, khasnya kepada bapak-bapak semua, walaupun kehadiranmu kurang dilihat dan sehingga hampir tidak disedari, tetapi ingatlah, kesaksian hidupmu akan memberi makna kepada keluargamu. Jadi saudara dan saudari, sebagai kesimpulannya, semasa kita menghadapi masalah, ingatlah Tuhan sentiasa menyertai. Semasa kita membuat keputusan,
pertimbangkanlah dan dengarlah nasihat Tuhan. Dan sekiranya kita gagal di dalam rancangan kita, carilah Tuhan. Dia mampu mengubah keadaan kita menjadi baik dan indah. Sesungguhnya pelayanan bukanlah untuk diperlihatkan di mata umum, tetapi pelayanan yang berjaya adalah sesuatu yang dapat kita serapkan di dalam kehidupan seseorang dan dapat memberkati setiap individu yang berada di persekitaran kita. Inilah firman Tuhan hari ini. Selamat Hari Menuai dan selamat Hari Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami dapat mempelajari makna Hari Menuai dan Hari Bapa. Bapa di surga, kami menaikkan kesyukuran kami karena berkat yang Engkau berikan di setiap kehidupan kami. Bapa di surga, berikanlah kami kekuatan untuk terus bertumbuh dalam iman. Dan khasnya untuk Bapak-Bapak pada hari Bapa ini, biarlah Bapak terus dikuatkan dan pertumbuhan iman mereka ya Tuhan. Biarlah mereka terus bertanggung jawab di dalam keluarga mereka, memberi kesaksian mereka, yaitu kesaksian hidup mereka yang benar di depan Engkau. Dan biarlah setiap keluarganya akan mengikuti kesaksian yang baik itu dan menjadi juga kesaksian bagi seluruh orang di persekitaran kami, agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam doa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan pada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan dalam ibadah online ya Tuhan. Walaupun secara online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu tidak ada jarak ya Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar sebentar tadi. Semoga Engkau memberkati bagi setiap jiwa-jiwa yang sudah mendengar dan biarlah kami sentiasa haus dan lapar akan firman-Mu Bapa. Dan Engkau urapi Tuhan bagi penginjil yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau terus memberikan dia urapan baru, memberikan dia hikmat ya Tuhan untuk terus berbicara lewat firman-Mu ya Bapa. Bapa dalam syurga, pada saat ini juga kami bersyukur ya Tuhan kalau kami ingat pada hari ini hari Bapa ya Tuhan, dan saat ini kami mau berdoa bagi setiap Bapa ya Tuhan, bagi mereka adalah ketua keluarga ya Tuhan, sama seperti Engkau adalah ketua ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan untuk menjadi seorang Bapa yang punya tanggung jawab ya Bapa dan berkomitmen dalam keluarga. Bahkan biarlah dia dapat membawa keluarga mereka Tuhan, membina satu mesbah doa ya Tuhan dalam keluarga mereka ya Tuhan. Pakai setiap bapak-bapak ya Tuhan untuk terus memerhatikan keluarganya Tuhan, untuk lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Bapa dalam syurga, biarlah kiranya juga Engkau memberkati bagi ibu-ibu tunggal ya Tuhan, yang sebagai seorang bapa juga ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan mereka kekuatan ya Bapa untuk terus mendidik, membimbing keluarga mereka Tuhan sebagai seorang bapa, bahkan sebagai seorang ibu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat ya Bapa. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan bagi kami, setiap kami ya Tuhan yang tidak punya bapa lagi ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai anak yatim ya Bapa, dan Engkau juga adalah Bapa kami yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati semua bapa-bapa pada hari ini. Bapa dalam syurga, pada saat ini kami datang pada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat ya Tuhan pada saat ini yang menghadapi pergumulan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka pada saat ini. Biarlah Engkau melawat mereka ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap hati mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka terus jauh ya Tuhan, terus jatuh ya Tuhan, terus tenggelam di dalam pergumulan mereka. Tapi biarlah pada saat ini Engkau angkat mereka ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan mencari Engkau ya Tuhan, bersandar berharap pada Engkau sepenuhnya pada saat ini Tuhan. Bahkan Engkau memberkati orang-orang di sekelilingnya Tuhan untuk sama-sama ya Tuhan membawa jiwa-jiwa ya Tuhan datang kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, jangan biarkan mereka terus hilang ya Bapa. Tapi kami berdoa ya Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa yang hilang ya Bapa, biarlah mereka berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi yang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati bagi pasangan suami istri ya Tuhan, agar mereka ingat ya Tuhan janji ikatan perkawinan mereka ya Bapa. Dan biarlah mereka benar-benar takut akan Engkau ya Bapa. Dan biarlah Engkau memberikan pemulihan dalam keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi setiap hamba Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya juga Engkau terus memberkati mereka Tuhan, walaupun dalam masa pandemik ini ya Tuhan gereja semua ditutup ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada cara-Mu juga ya Tuhan untuk melakukan pelayanan Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, bahkan kreativiti Tuhan dalam pelayanan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, walaupun secara online ya Tuhan, walaupun dengan cara apapun ya Tuhan, agar jemaat-Mu tidak akan terhilang ya Bapa. Kiranya Tuhan yang terus memberi mereka hikmat ya Tuhan, pakai mereka ya Tuhan, urapi mereka, bahkan majelis gereja Tuhan juga Engkau memberkati juga, mengurapi mereka Tuhan, agar kami juga dapat sama-sama memberi kerjasama ya Tuhan, dapat sama-sama melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga pada saat ini ya Tuhan bagi anak-anak ya Tuhan yang masih lagi belajar secara online ya Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan terus membantu mereka Tuhan, memberikan mereka hikmat dalam pelajaran mereka ya Tuhan, agar mereka dapat paham dan mengerti Tuhan apa yang mereka pelajari. Bahkan guru-guru yang mengajar, biarlah Engkau terus memberkati mereka Tuhan, memberikan mereka kesabaran ya Tuhan untuk mengajar ya Tuhan. Bahkan kami tidak lupa juga Tuhan berdoa ya Tuhan agar anak-anak ini Tuhan juga bertumbuh secara rohani ya Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberkati orang tua mereka Tuhan, agar memperhatikan ya Tuhan kebangunan rohani bagi setiap anak-anak ini ya Tuhan, untuk terus bertumbuh ya Bapa. Bapa dalam syurga, pada saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau pulihkan negara ini Tuhan, bahkan bumi ini, dunia ini Tuhan, daripada COVID ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, berikanlah pemulihan pada saat ini Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi vaksin yang
dijalankan pada saat ini. Biarlah Engkau membuka setiap hati ya Tuhan yang masih lagi berat hati untuk menerima vaksin. Biarlah Tuhan yang membuka hati mereka Tuhan, agar kami dapat sama-sama bekerja sama ya Tuhan untuk membantras ya Tuhan vaksin COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang saat ini ya Tuhan yang positif COVID ya Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka ya Tuhan. Biarlah lewat saat ini ya Tuhan, mereka berharap pada Engkau, dan lewat pada waktu ini Tuhan, Engkau yang menjadi dokter ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka ya Bapa, dan biarlah mereka dapat merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang sedang bergumul dengan penyakit mereka, tidak mungkin itu adalah kanser ataupun buah pinggang ataupun darah tinggi ya Tuhan, tapi kami berdoa biarlah Tuhan Engkau terus memberkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kesembuhan pada saat ini. Biarlah lewat saat itu ya Tuhan, iman mereka dibangunkan, biarlah mereka Engkau kuatkan terus ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau terus memberkati juga negara ini Tuhan, bagi setiap pemerintah ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, berikan mereka hikmat ya Tuhan, agar mereka juga dapat menjalankan tanggung jawab mereka, komitmen mereka, tugas mereka ya Tuhan, dengan penuh takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memulihkan Bapa hidup kami semua ya Bapa, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati kehidupan kami Tuhan, untuk kami sentiasa rindu dan dekat kepada Engkau, bahkan sentiasa haus dan lapar akan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang adalah masanya untuk kita mendengarkan pengumuman daripada gereja ini. Pengumuman yang pertama itu berkaitan dengan pembukaan gereja. Nah, sebarang pembukaan gereja, jika sementara ini belum ada pemberitahuan, kita akan mendengar pemberitahuan itu melalui grup WhatsApp Mandiri. Juga kita akan terus mengikuti perkembangan semasa seturut dengan pelonggaran atau update SOP terbaru daripada kerajaan. Itu pengumuman yang pertama. Nah, pengumuman yang kedua, jika ada sesiapa yang ingin memberikan persembahan, janji iman atau persepuluhan, Anda bolehlah memberikan persembahan, janji iman atau persepuluhan itu melalui transfer atau bank in ke dalam akaun gereja seperti yang tertera dalam skrin Anda. Pengumuman yang ketiga, gereja kita setelah mula melaksanakan persekutuan doa secara online, ya, persekutuan doa secara online. Oleh itu, setiap malam hari Rabu akan diberikan link Google Meet dalam grup Indah Mandiri untuk supaya kita dapat menyertai persekutuan doa ini. Nah, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk kita menyertai persekutuan doa ini bersama-sama. Sekarang marilah kita bersama-sama mengucapkan doa syukur. Engkau sungguh besar dan berkuasa, Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa sahaja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami di dalam doa kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.